1 Tesalonika 4 ayat 16-17 adalah satu-satunya ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang pengangkatan atau harpazo, atau yang dikenal dengan kata rapture dalam konteks parousia atau kedatangan Yesus yang kedua. Pertanyaannya, apakah benar ayat ini berbicara tentang dua tahap kedatangan Kristus? Sehingga sebagian orang, terutama penganut pandangan dispensasi, meyakini bahwa rapture akan terjadi sebelum masa tribulasi. Mari kita bedah lebih cermat. Dalam ayat ini ada 3 frasa penting yang tidak bisa dipisahkan karena bersama-sama membentuk gambaran utuh mengenai apa yang akan terjadi pada umat percaya pada hari kedatangan Tuhan yang kedua. Frasa pertama yaitu yang masih tinggal, bahasa Yunaninya hoi perilei pomenoi. Vulgata Latin menerjemahkannya sebagai relinquimur atau yang tersisa, sementara King James Version menggunakan kata remain yang juga artinya tersisa. Ketiga istilah ini memiliki konteks dan makna yang sama, yaitu yang masih tinggal adalah mereka yang tersisa, yang tetap setia melewati penderitaan hingga hari kedatangan Tuhan. Frasa kedua adalah akan diangkat. Dalam bahasa Yunaninya, Paulus memakai kata harpagesomta, yang berasal dari akar kata harpazo, yang artinya direnggut atau dicabut dengan kuasa. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam Vulgata Latin, menjadi rapimur, yang kemudian melahirkan istilah rapture yang kita kenal saat ini. Sedangkan dalam King James Version dipakai istilah caught up. Kata harpazo sendiri mengandung makna nuansa otoritas ilahi. Sama seperti istilah caught up, yang biasa digunakan untuk menggambarkan tindakan seorang penegak hukum ketika menangkap seorang penjahat. Tindakan itu untuk mengakhiri sebuah situasi dan membawanya ke fase baru. Demikian pula kata harpazo, menunjuk pada kuasa Allah yang berdaulat, yang mengakhiri kondisi lama umatnya dan membawa mereka masuk ke realitas baru bersama Kristus. Alkitab sendiri memakai kata ini dalam beberapa peristiwa, yaitu dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 39, ketika Filipus tiba-tiba diangkat oleh Roh Tuhan dan dipindahkan ke tempat lain. Dan ketika Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4 menceritakan bagaimana ia diangkat sampai ke tingkat ketiga dari sorga untuk melihat hal-hal surgawi. Semua contoh ini menegaskan bahwa harpazo adalah tindakan ilahi Tuhan yang penuh kuasa, yang memindahkan seseorang dari satu kondisi ke kondisi yang baru. Jadi dalam hal ini, Paulus tidak sedang berbicara tentang pelarian rahasia dari dunia, melainkan tentang transformasi spiritual, di mana Allah sendiri yang bertindak mengakhiri keadaan lama, lalu membawa umatnya masuk ke fase baru untuk selama-lamanya bersama Kristus. Dan frasa ketiga adalah menyongsong Tuhan. Bahasa Yunaninya eis apantesinto kyrio. Kata apantesis di sini adalah istilah teknis dalam budaya Yunani Romawi untuk menggambarkan peristiwa ketika warga kerajaan keluar gerbang untuk menyambut raja atau tamu agung, lalu kembali masuk bersama dia. Vulgata menerjemahkannya dengan okursus yang artinya penyambutan, dan King James Version dengan to meet the Lord atau pergi menemui Tuhan. Kata ini juga muncul di Matius 25 ayat 6, ketika gadis-gadis menyongsong mempelai lalu masuk ke pesta, dan Kisah Para Rasul 28 ayat 15, ketika jemaat menyongsong Paulus lalu kembali masuk ke kota. Jadi jelas, konteks kata apantesis selalu merujuk kepada menyambut lalu kembali bersama, bukan pergi lalu hilang. Dengan demikian, jika dibaca secara menyeluruh, konstruksi ayat ini jelas menggambarkan sebuah rangkaian peristiwa kedatangan Kristus yang kedua, yaitu ketika hari itu tiba, saat sangkakala surga berbunyi, orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu, kemudian bersama orang percaya yang tersisa dan tetap setia yang telah melewati masa tribulasi akan ditangkap oleh kuasa Allah untuk menyongsong sang raja di awan-awan. Seperti rakyat menyambut rajanya di gerbang kota dan masuk kembali bersamanya, demikianlah umat percaya akan turun bersama Kristus memerintah di bumi. Dan semua itu terjadi dalam satu rangkaian peristiwa tunggal, bukan terpisah, bukan dua tahap, dan inilah yang dinamakan parousia atau kedatangan Yesus yang kedua. Maka jelas 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 bukan berbicara mengenai pengangkatan umat percaya sebelum masa kesusahan, melainkan janji agung dan pengharapan bagi mereka yang tetap bertahan setia hingga akhir, bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan untuk menyambut datangnya Sang Raja Kekal, Yesus Kristus.